Bab 791, Aku bos baru. Fatih Harold mengancam, aku jujur saja pada kalian, aku sudah menyimpan materi video kalian yang sebelumnya. Aku harus mengakui, materi video kalian sebelumnya masih memiliki standar yang baik. Tapi, tidak peduli itu kalian atau aku, kalau ingin menghasilkan gambar bagus seperti itu lagi, akan sulit dilakukan kalau tidak ada kesempatan, dan kesempatan bukan suatu hal yang dapat dibeli dengan uang. Kalian bayar aku 40 miliar, dan aku akan berikan materi video sebelumnya. Bahkan aku juga akan bantu kalian selesaikan video tersebut, bagaimana? Tokia menggertakkan gigi dan berkata, kamu itu sedang melakukan pemerasan komersial. Fatih Harold tertawa keras dan berkata, kalau kamu bilang ini pemerasan, tidak apa-apa juga. Aku jujur saja, aku dapat informasi kalau perusahaan ini akan kedatangan bos baru. Kalau bos baru sudah menjabat dan aku langsung menyerahkan pesanan sebesar 40 miliar, bos baru pasti akan langsung senang dan mengangkat aku menjadi wakil presiden perusahaan. Recha tersenyum kecil dan bertanya, kamu belum tahu siapa bos barumu? Fatih Harold menjawab, untuk sementara informasi tentang bos baru masih dirahasiakan dan aku masih belum tahu. Tapi bos baru akan segera menjabat. Recha mengangguk dan menjawab, baik. Meskipun kamu bawa pesanan sebesar triliunan, bos baru juga tidak akan angkat kamu menjadi wakil presiden. Kalau memang iya, kamu boleh penggal kepalaku dan jadikan bola. Fatih Harold berkata, cuy, kau yang orang luar mana mungkin mempengaruhi keputusan bos baru. Recha menatap ke arah Tokia dan bertanya, Tokia, seberapa bagus hasil produksi video perusahaan mereka? Tokia menjawab, lumayan, ada belasan kasus yang berhasil sebelumnya. Recha mengangguk dan berkata, bagus kalau begitu. Video promosi perusahaan kita serahkan pada perusahaan mereka saja. Fatih Harold dengan sombong berkata, untung kamu masih bisa berpikir. Recha menjawab, tetapi, kita tidak akan bayar sepeser pun. Segala biaya syuting akan dibayar dengan uangmu sendiri. Sialan, Fatih Harold marah besar dan berkata, kau sedang bercanda? Dia dengan marah membanting surat kontrak di atas meja, lalu menendang sebuah komputer. Aku peringatkan kalian, kalau kalian tidak tanda tangan kontrak ini, jangan harap keluar dari pintu ini. Recha melihat ke komputer yang ditendang, kamu juga harus bayar kerusakan komputer ini. Fatih Harold melototi Recha dan berjalan keluar dengan marah. Tokia dengan sedih mencabut hard drive dari komputer yang telah rusak, lalu menghela napas dan berkata, ayo, semoga masih ada data penting dalam hard drive ini. Recha, kita diam-diam kabur lewat jendela saja ya. Aku tahu kalau Midgard sangat gelap, tapi tidak menyangka bakal segelap ini. Aku seharusnya tidak datang ke Midgard. Recha tersenyum dan mengambil hard drive dari tangan Tokia, meletakkannya di meja dan berkata, hard drive ini sudah tidak berguna, buang saja. Tenang, aku akan bantu kamu ambil kembali data video itu. Ayo, kita keluar dan jumpa dengan Fatih Harold. Tokia menjawab, tapi. Recha menenangkan kembali, dengar kata-kata aku. Mereka berdua keluar studio dan menyadari kalau Fatih Harold telah membawa beberapa penjaga untuk menghalangi pintu masuk. Fatih Harold dengan sombong berkata, bocah sialan, kalau tidak tanda tangan kontrak ini, jangan harap keluar. Recha menjawab, siapa bilang kita mau pergi? Selesai bicara, dia menarik Tokia untuk duduk di atas kursi. Para staf di aula melihat Recha dengan ekspresi simpati dan mengejek. Hei, dua anak muda ini sial sekali, kok bisa sampai dibidik oleh Tuan Harold? Tuan Harold adalah orang lokal di Midgard ini, dan memiliki pengaruh yang kuat di Midgard. Kalau sampai dibidik dia, mustahil kalau sampai tidak dapat masalah. Bocah kecil dan gadis kecil, aku sarankan kalian bayar semua ini untuk menghindari masalah, daripada harus merasakan sakit. Hehe, dua anak muda yang tidak tahu diri, berani-beraninya tidak memberi Tuan Harold muka. Mereka dua orang luar tahu apa, mungkin mereka tidak tahu pengaruh Tuan Harold dalam Midgard sini. Dengar-dengar Kak Harold hanya meminta 40 miliar dari mereka, itu terlalu sedikit, menurut aku.
Setidaknya harus 60 miliar, kamu terlalu menganggap tinggi mereka. Mereka berdua orang luar. Nilai mereka digabung pun mungkin tidak sampai 60 miliar. Bab 792, Kesalahpahaman. Recha menatap orang yang menertawai mereka dan berkata dengan dingin, kalian semua dipecat dari perusahaan. Selain itu, bulan ini gaji kalian juga tidak akan dibagikan. Anggap saja bantu Fatih Harold ganti rugi. Mereka semua pun tertawa di sana. Dua orang luar kota, kalian kira diri kalian sangat hebat dan bisa bertingkah di Midgard? Midgard adalah pusat politik. Salah satu orang di sini saja bisa injak kalian sampai mati. Jika kalian berdua berjuang dalam seumur hidup ini juga tidak bisa punya sedikit pun kekuatan seperti itu. Tokia pun menarik baju Recha dengan pelan. Recha, kamu jangan bilang lagi. Jika tidak, kita keluarkan uang aja. Yang mereka bilang benar juga. Recha berusaha untuk menenangkannya. Tokia, kamu tenang dulu. Nunggu mantan manajer umum perusahaan datang dulu. Setelah itu kamu baru putuskan mau keluarkan uang atau tidak. Fatih Harold berkata dengan tampak penasaran. Jangan-jangan kamu kenal dengan mantan manajer umum perusahaan. Tetapi apakah berguna jika kamu kenal dia? Sekarang yang bisa ambil keputusan di perusahaan ini adalah bos baru. Mengatakan ini, seorang pria paruh baya yang sedikit gemuk dan berkacamata pun berjalan masuk ke dalam dengan penuh keringat. Pria paruh baya ini adalah mantan manajer umum perusahaan yang bernama Stefan. Stefan menatap Fatih Harold dan security di sana dengan penasaran, kalian berdiri di sini untuk apa? Fatih Harold berkata dengan tidak senang, ini bukan urusan kamu. Stefan tersenyum pahit, setelah dirinya tidak mempunyai kekuasaan, dirinya pun direndahkan oleh orang. Sekarang dirinya bukan manajer umum lagi. Fatih Harold yang dulu sangat menghormatinya, sekarang pun tidak menganggapnya lagi. Fatih Harold tiba-tiba mengingat sesuatu. Lalu dia pun langsung bertanya, Stefan, kamu datang ke sini untuk apa? Stefan berkata, datang antar kontrak ke bos baru. Fatih Harold langsung bertanya, bos baru di mana? Tidak datang bersamamu? Stefan, bos baru sudah datang. Mereka semua mulai menatap ke sekeliling, tetapi mereka pun tidak menemukan keberadaan bos baru itu. Fatih Harold bertanya, bos baru ada di Mans? Stefan berjalan ke samping Recha, dia membungkuk dan memberikan kontrak itu ke Recha. Bos Valkyrie, setelah kamu tanda tangan di sini, perusahaan ini akan jadi milik kamu. Recha menerima kontrak itu dan membacanya dengan teliti, agar tidak ditipu. Semua orang yang ada di sana tercengang dan menatap Recha dengan tidak mempercayainya. Orang luar kota ini adalah bos baru perusahaan. Dia, seseorang yang berasal dari luar bisa membeli usaha di Midgard, kalau begitu bukannya kekuatan dia di luar juga sangat besar. Setidaknya bisa masuk sampai ke Midgard. Suasana di sana menjadi hening dan hanya terdapat suara Recha yang sedang membuka isi kontrak. Setelah membacanya, Recha pun memberikan kontrak itu ke Tokia. Tokia, kamu coba lihat kontrak ini, pusing aku setelah melihatnya. Tokia masih diam di sana, sekarang dia masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Sejak kapan Recha mempunyai kekuatan sebesar ini di Midgard? Recha dulu belum pernah datang ke Midgard. Kenapa dia bisa mendapatkan perusahaan sebesar ini? Setelah Recha berkata lagi, Tokia baru sadar kembali. Tokia langsung mengambil kontrak itu dan mulai membacanya. Fatih Harold dengan security diam-diam menjauh dari pintu. Recha adalah bos perusahaan ini milik dia. Jika mereka menghalangi pintu tampaknya juga tidak terlalu bagus. Karyawan yang menertawai Recha pun tidak berani mengatakan apapun lagi. Menghina bos baru mana mungkin tidak akan mempermasalahkannya. Fatih Harold menenangkan dirinya, lalu dia pun berjalan ke depan Recha dengan tidak tahu malu. Haha, tadi hanya kesalahpahaman saja, kita satu tim kok, bos Valkyrie, maaf sekali, tadi aku tidak tahu kamu adalah bos baru perusahaan. Aku berharap kamu jangan masukkan ke dalam hati. Bab 793, bully istriku, bayar pakai nyawamu juga tidak cukup. Plak, Recha langsung menamparkan Fatih Harold.
Aku tampar kamu, lalu aku minta maaf dengan kamu, kamu mau maafkan aku? Fatih Harold memegang pipinya, meskipun merasa marah di dalam hatinya, tetapi dia juga tidak berani menunjukkannya. Fatih Harold berkata, kamu pukul aku, kali ini anggap saling tidak berutang. Recha, sating tidak berutang apaan, kamu bully istriku, jika kamu bayar dengan nyawamu juga masih tidak cukup. Begini aja, aku juga tidak ingin hukum kamu. Kamu sudah hancurkan video istriku, kalau gitu kamu ganti rugi aja. Tadi kamu bilang biaya untuk rekam video promosi sebesar 40 miliar, kalau gitu kamu keluarkan 40 miliar aja. Sudut bibir Fatih Harold pun berkedut, dia hanya seorang pekerja, mana mungkin akan mempunyai uang sebanyak 40 miliar. Fatih Harold tidak mempunyai 40 miliar. Fatih Harold berkata, aku punya cadangan videonya, aku akan kembalikan ke dia. Recha, tetapi kamu sudah hancurkan flash disk istriku, flash disk itu senilai 40 miliar. Hari ini, kamu harus keluarkan 40 miliar. Mereka semua terdiam, flash disk apa yang senilai 40 miliar, apakah terbuat dari berlian? Fatih Harold sudah tidak bisa bersabar lagi. Dia pun berkata dengan sambil tersenyum dingin, sial, palingan aku tidak bekerja di sini lagi. Ingin dapatkan uang dari aku, bermimpi saja, Recha, tidak mau keluarkan uang? Boleh juga, kalau gitu masuk ke dalam penjara aja. Sambil bicara, Recha pun mengeluarkan HP-nya dan memutar sebuah rekaman suara. Percakapan antara Tokia dengan Fatih Harold. Tokia, kamu, ini adalah pemerasan komersial. Fatih Harold, apakah semua ini bisa diputuskan oleh kamu? Wong, Fatih Harold merasa marah. Sialan, pria itu merekam percakapan tadi, licik sekali. Pemerasan komersial bukan kejahatan biasa. Fatih Harold berkata, Valkyrie, kamu jangan keterlaluan. Aku ngomong dulu, kakak sepupuku adalah petarung jalanan-jalan ini, namanya Ezra. Jika kamu tidak berikan jalan lain ke aku, kakak sepupuku tidak akan biarkan kamu bertahan di sini. Bahkan perusahaanmu juga akan hancur, nanti kerugian kamu tidak hanya sebatas 40 miliar. Recha, kamu mau takuti aku dengan seseorang yang gagap? Maaf, aku tidak takut sama sekali, mereka semua tidak bisa menahan untuk tertawa. Yang dibilang oleh Fatih Harold itu petarung jalanan, bukan gagap. Sial, wajah Fatih Harold tampak memerah. Kamu berani hina kakak sepupuku, dia pasti akan bunuh kamu. Sambil ngomong, Fatih Harold pun mengeluarkan HP-nya untuk menelepon kakak sepupunya. Kok, aku dibully oleh orang itu masih hina leluhur kita, dia bilang keturunan keluarga Harold semuanya bukan orang baik. Kamu pasti harus membela nama baik keluarga Harold. Oke. Aku lagi di SBS Media, kamu segera datang ke sini. Fatih Harold menunjuk Recha dengan sombong, kamu nunggu mati aja. Tokia pun tiba-tiba menyadari sesuatu. Tokia berkata dengan hati-hati, Recha, jika tidak, lupakan aja. Aku pernah dengar nama Ezra, jika singgung dia, mungkin perusahaan kita tidak bisa bertahan di sini. Recha menepuk pundak Tokia, tidak ada yang perlu ditakuti. Tenang saja, ada aku di sini. Jika ada orang bisu yang datang ke sini juga tidak perlu takut. Kurang ajar, Fatih Harold merasa sangat marah. Orang gagap, bisu, kalian meremehkan kakak sepupuku? Tidak lama kemudian, terdapat seunit Land Rover yang berhenti di depan SBS Media. Fatih Harold langsung pergi membuka pintu mobil. Kakak sepupu, akhirnya kamu sampai juga. Terdapat seorang pria kurus yang keluar dari dalam mobil. Saat pertama kali melihat pria ini, orang-orang akan merasa dia terlihat lemah. Tetapi orang yang kenal dengan dia pun mengetahui dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ezra Harold hanya menggunakan waktu selama 1 tahun untuk menjadi petarung jalanan di jalan ini. Bab 794, kamu itu Recha. Ezra menatap ke dalam. Semua orang pun di sana merasa tidak tenang. Aura yang sangat menyeramkan. Mereka pernah melihat Ezra menikam ratusan berandal dengan sendiri. Adegan yang penuh dengan lumuran darah pun terukir di dalam benak mereka.
Ezra bertanya kepada Fatih Harold, siapa yang hina orang keluarga Harold? Fatih Harold langsung menunjuk Recha, mereka berdua. Ezra bertanya dengan sambil berjalan menghampiri Recha, kamu yakin bahwa bukan kamu yang cari masalah? Fatih Harold merasa tidak tenang, tentu saja bukan aku. Semenjak kemarin kamu beritahu aku tidak pernah cari masalah dengan orang lain lagi. Ezra mengangguk, baguslah kalau bukan, keluarga Harold tidak berinisiatif untuk bully orang lain, tetapi juga tidak boleh biarkan orang lain bully kita. Ezra berjalan ke samping Recha dan berkata dengan angkuh, kamu bully adikku dan hina leluhur keluarga Harold? Recha menatap Ezra dengan sambil menghela nafas. Kali ini, Recha datang ke Midgard, dia tidak ingin berurusan dengan orang keluarga Valkyrie. Tetapi di Midgard pun terdapat banyak orang yang berhubungan dengan keluarga Valkyrie. Ezra dulu pernah kerja di keluarga Valkyrie. Saat Ezra masih muda, dia pernah menjadi pelatih bela diri di keluarga Valkyrie. Dia mengajar keterampilan bela diri kepada anak-anak keturunan keluarga Valkyrie. Recha tentu saja adalah salah satu muridnya. Hanya saja, posisi Recha di keluarga Valkyrie agak rendah, jadi Ezra juga tidak pernah mengajarnya dengan serius. Demi menyanjung Recha, Ezra pun sering mempersulit Recha. Pada saat itu, Recha tidak pernah makan sampai kenyang, bahkan masih sering dikerjai oleh Ezra, sehingga daya tahannya baru menjadi begitu kuat. Karena semua ini, Recha baru menjadi seperti ini. Ezra berkata dengan tidak sabar, kamu yang bully adikku? Recha berkata, pelatih Ezra, sudah lama tidak jumpa. Ezra tertegun di sana. Dirinya sudah puluhan tahun tidak pernah dipanggil dengan seperti ini. Kenapa pria ini mengetahui dirinya pernah menjadi seorang pelatih? Ezra menatap Recha dengan teliti. Lalu dia pun mengetahui pria ini adalah Recha. Kamu adalah Recha. Sekarang Recha terlihat sangat berbeda dengan dulu. Bahkan terlihat sangat mulia. Sama sekali berbeda dengan dulu yang masih miskin. Jadi Ezra pun tidak bisa langsung mengenali Recha. Recha mengangguk, iya aku. Ezra menarik nafas, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Tampaknya kamu hidup dengan sangat baik. Recha, kamu merasa kecewa ya? Ezra menggelengkan kepalanya, maaf sekali, orang seperti kamu tidak akan bisa pengaruhi suasana hatiku. Tadi aku dengar kamu hina leluhur keluarga Harold. Tokia langsung menjelaskannya, tidak ada. Kamu jangan cuma dengarkan perkataan Fatih Harold saja. Fatih Harold yang sengaja bully kami dulu, apalagi kami juga tidak hina orang keluarga Harold. Ezra menatap Recha, yang dia bilang benar. Recha mengangguk, tadi aku tidak hina keluarga Harold. Tetapi sekarang, aku sudah tidak sabar untuk hina leluhur keluarga Harold. Orang keluarga Harold tidak ada yang baik, wajah Tokia langsung menjadi pucat. Apa yang ingin dilakukan oleh Recha? Apakah dia merasa masalah ini belum cukup besar? Orang-orang di sana mulai ribut. Pria ini berani menghina keluarga Harold di hadapan Ezra. Ini sama seperti sedang mencari Koati. Fatih Harold berkata dengan tidak senang, Kak, kamu juga sudah dengar. Pria ini hina leluhur kita di depan kamu. Dia sama sekali tidak hargai keberadaan kamu. Kalau kamu tidak berikan pelajaran ke pria ini, leluhur kita pasti tidak akan maafkan kita. Bab 795, aku bukan sosok yang bisa kamu singgung. Ezra tersenyum dingin, kamu masih sama seperti dulu, tidak akan mengalah ke orang lain. Keterampilan beta dirimu aku yang ajar, kamu juga berani bertingkah di depanku ya. Sini, aku pakai satu tangan aja, daripada orang lain bilang aku bully kamu. Recha, aku tidak pakai tangan, sombong sekali. Ezra merasa marah. Dia mengangkat tangannya untuk memukul Recha. Pada waktu yang bersamaan, Recha pun menendang Ezra. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah seperti kilat di atas langit. Ezra masih belum sempat meresponnya, kaki Recha pun sudah mendarat di perutnya dengan kuat. Barn, Ezra terbang keluar. Akhirnya dia pun menabrak Land Rover miliknya. Setelah ditabrak, Land Rover itu pun bergeser beberapa meter ke samping. Ban mobil itu mengeluarkan asap putih, Ezra memuntahkan darah, wajahnya menjadi pucat, pada akhirnya dia pun tidak bisa berdiri lagi.
Semua orang yang di sana tercengang, petarung jalanan di jalan ini, orang yang pernah melawan ratusan berandal dikalahkan oleh bos yang baru datang ini. Ya Tuhan, betapa hebatnya orang dari luar kota ini. Jika Ezra bisa melawan 100 orang, berarti Recha bisa melawan 1000 orang. Tadi karyawan yang menghina Recha pun ingin segera pergi dari sini. Sekujur tubuh Fatih Harold mulai bergemetar. Dia menyadari kali ini sudah menyinggung sosok yang tidak boleh disinggung. Fatih Harold juga tidak berani pergi memapah Ezra, agar dirinya tidak ikut terjebak di dalam masalah ini. Dari percakapan mereka berdua, bisa diketahui bahwa dulu mereka mempunyai perselisihan. Tokia mencubit paha Recha. Tidak salah, bukan lagi bermimpi, kenapa Recha setiap kalinya mempunyai kekuatan hebat seperti ini. Recha berjalan ke samping Ezra. Ezra merasa kaget dan takut. Dulu Recha merupakan orang terlemah di keluarga Valkyrie, tetapi sekarang dia pun menjadi sehebat ini. Ezra merasa jika ada 10 orang yang seperti dirinya juga tidak bisa melawan Recha. Recha tersenyum dingin, maaf, keterampilan bela diriku bukan kamu yang ajar, aku melatihnya dengan nyawa orang. Sekujur tubuh Ezra bergemetar. Melatihnya dengan nyawa orang, perubahan yang drastis, apa yang dilalui oleh dia selama ini. Sekarang yang terpenting adalah nyawanya. Ezra menarik nafas dan berkata, aku akui, aku bukan lawan kamu. Tetapi aku bukan sosok yang bisa kamu singgung. Recha tersenyum. Orang jahat memang seperti ini, kalau tidak bisa mengalahkan lawan, mereka akan mulai mengatakan latar belakang mereka untuk menakuti lawan. Recha berkata, coba kamu bilang, kamu punya latar belakang apa? Ezra berkata, harusnya kamu tahu Master Valkyrie. Sebenarnya Master Valkyrie adalah orang keluarga Valkyrie di Midgard. Aku kerja di keluarga Valkyrie begitu lama, sejak dulu aku sudah jadi salah satu anggota mereka. Jadi aku kenal dengan Master Valkyrie. Kemarin, kami masih minum teh bareng. Recha tidak bisa menahan untuk tertawa. Omong kosong, sejak kapan aku pernah minum teh dengan kamu? Saat Recha ingin membongkar kebohongan Ezra, HP-nya tiba-tiba berdering. Sere dari Provinsi Omada meneleponnya. Recha pun menerima panggilan itu, ada apa? Sere tersenyum pahit, Tuan Valkyrie, tampaknya kamu buat masalah di Midgard lagi. Pemimpin keluarga Scott dari Four Big Family di Midgard yang bernama Octavian datang. Recha mengerutkan keningnya. Dia pergi ke Provinsi Omada untuk apa? Sere berkata, Octavian ingin cari Master Valkyrie untuk lawan kamu. Aku sekarang masih belum beritahu dia kamu adalah Master Valkyrie. Aku ingin menanyakan apa yang mau kamu lakukan. Recha berpikir sejenak dan mengatakan, 1 jam lagi, aku akan beri kabar ke kamu. Sere, oke. Recha menyimpan HP-nya dan menatap Ezra. Kamu kenal Master Valkyrie?